Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Nah, Ibu berharap kita semua diselamatkan oleh Allah dari wabah ini, dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini agar kita semua dapat berkumpul kembali, merasakan kembali nikmatnya belajar bersama di sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru tanpa adanya rasa cemas dan was-was. Nah, baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 10. Nah, disiapkan ya anak-anak bukunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Nah, keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagian tengah jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui, yang mata pencahariannya berternak. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain mencari rumput untuk hewan ternaknya. Bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah subur, terutama mereka mendiami daerah subur di sekitaran oase seperti Thaif. Di tempat ini mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Masyarakat yang tinggal di perkotaan biasanya mereka berdagang. Nah, keadaan sosial ekonominya masyarakat yang tinggal di Arab itu berdagang. Kehidupan mereka sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam perdagangan. Oleh karena itu, bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Mereka melakukan perjalanan dagang pada 2 musim dalam setahun, yaitu ke negara Syam dan musim panas ke negara Yaman pada musim dingin. Di kota Mekah, mereka terdapat pusat perdagangan, yaitu Pasar Ukaj, yang dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dalam bidang sosial politik, masyarakat pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut syekh atau amir yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertempuran tertentu. Di luar itu, seorang syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Di samping itu, bangsa Arab sebelum Islam juga telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini misalnya dapat dilihat dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu. Di antara ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Mereka ini pindah ke negeri Arab pada waktu negara mereka diserang oleh bangsa Persia. Dari mereka inilah bangsa Arab belajar banyak ilmu astronomi. Tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani di dalam membela pendirian. Mereka tidak mau mengubah pendirian serta tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaannya. Tidak mau mengalah, namun ada sisi kebiasaan yang baik, yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Moral dan perilaku sangat rusak sehingga mereka disebut kaum jahiliyah, yang berarti bodoh. Berjudi, minum minuman keras dilakukan secara bersama-sama. Bahkan tak jarang mereka merampok hingga sering menimbulkan peperangan antar suku. Yang lebih buruknya lagi, moral mereka adalah suku Arab yang mengubur bayi perempuan mereka secara hidup-hidup. Ini sangat menakutkan ya anak-anak. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan itu tidak berguna dan hanya menyusahkan orang tua. Oleh karena itu, mereka merasa terhina apabila mempunyai anak perempuan. Di antara suku yang melakukan perbuatan keji dan tidak berperi kemanusiaan itu adalah suku Bani Tamim dan suku Bani Asad. Dalam bidang bahasa dan seni, bahasa orang Arab pada masa pra-Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair sangat dihormati. Tiap tahun di Pasar Ukaj diadakan deklarasi sajak yang sangat luas. Selain Ukaj, masih ada pasar yang dijadikan tempat berkumpulnya para penyair, yaitu Pasar Majina'ah dan Julmajad. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seseorang yang tadinya hina dan sebaliknya menghinakan seseorang yang tadinya terhormat. Satu-satunya alat publis amat luas lapangan yaitu kithabah. Di samping sebagai penyair, orang-orang Arab jahiliyah juga
fasih berpidato dengan bahasa yang indah dan bersemangat. Para ahli pidato pada saat itu mereka mendapat derajat tinggi seperti para penyair. Salah satu kezaliman dalam masyarakat Arab jahiliyah adalah mengadakan majlis atau nadwah sebagai sarana untuk mendeklarasikan sejak bertanding, pidato, tukar menukar berita dan lain sebagainya, seperti Nadi Quraisy dan Darum Nadwah yang berdiri di samping Ka'bah sebagai nadwah mereka. Begitulah seorang ahli sejarah Islam, Ahmad Amin, seorang sejarawan Islam, memberi definisi tentang kata-kata Arab jahiliyah, yaitu orang Arab sebelum Islam yang mengembangkan kepada kebenaran, yaitu orang-orang Arab sebelum Islam yang membangkang kepada kebenaran. Mereka terus melawan kebenaran sekalipun telah diketahui bahwa itu benar. Jadi jahiliyah bukanlah jahal yang berarti bodoh. Nah, begitu anak-anakku sekalian, jadikan ini sebagai suri tauladan kalian, sebagai contoh agar kita di masa yang akan datang tidak seperti ini. Ambil baiknya, buang yang buruknya. Nah, semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Cukup sekian, semoga apa yang Ibu jelaskan bermanfaat untuk kalian semua. Jaga baik-baik diri di rumah, tetap semangat mengikuti pembelajaran secara online. Jangan lupa, meskipun belajar di rumah, kalian tetap harus mengikuti pembelajaran setiap apa yang guru sampaikan. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.